Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Benar Tuhan, haleluya. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh berada di tempat ini, mewakili keluarga besar GBI Batu Penjuru. Kami memulai hal yang baru di tempat ini. Tuhan bicara bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Ada yang sudah 3 bulan gak ketemu saya? Ya. Kalau Jojo sih hampir tiap hari ketemu saya. Ya. Puji Tuhan. Masih dalam rangkaian bulan keluarga, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-37. Satu kisah tentang sebuah keluarga yang menghadapi pergumulan. Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 33, ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Atau mulai baca ayat yang ke-31. Ayat 31, Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah dapat katakan amin. Yang di rumah, amin. Jangan amin, di gereja saya nanya yang di rumah kok. Ya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub menggoyahkan jubahnya lalu mengenakan kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu.
Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Bapak Ibu sekalian, ini kisah tentang keluarga yang menghadapi pergumulan. Yusuf, seorang anak yang disayang oleh Yakub, akhirnya dijual, lalu kemudian kakak-kakaknya memberi laporan bahwa Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Dan Alkitab mencatat Yakub ini berhari-hari. Bahkan dikatakan ayat 35, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi Yusuf ini ditangisi oleh ayahnya, ini Yakub ini berkabung, ini enggak hanya sekedar berhari-hari, tapi dikatakan sampai aku turun ke dunia orang mati. Artinya sampai aku mati pun aku akan terus meratapi Yusuf. Satu, dia kehilangan anak yang dikasih, Yusuf. Yang kedua, Yakub ini saya bisa katakan Yusuf ini kecewa, sakit hati dengan anak-anak yang lain. Karena saya percaya Yakub ini tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya Yusuf, anak-anaknya yang lain ini. Saudara masih ingat arti Yakub? Yakub MP di belakang, Yakub itu artinya apa? Penipu. Saya percaya ini Yakub ini udah dikenal sebagai seorang penipu. Bapaknya jadi ditipu, kakaknya ditipu, masih saudara kandungnya itu. Mertuanya juga ditipu. Ditipu. Jadi Yakub ini dikenal sebagai penipu. Lalu kemudian datang anak-anaknya melaporkan bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Saya percaya Yakub ini tahu nih anak-anaknya menipu lah. Buaya mau dikadalin. Ya kan? Yakub ini dikenal sebagai penipu, dari namanya aja udah penipu. Dan yang dilakukan hari-hari hidupnya sebelum diganti namanya menjadi Israel, dia adalah seorang penipu. Artinya dia sudah kenal, sudah tahu seluk-beluk tentang tipu menipu. Di sana, tipu sini sudah ngerti. Lalu Yakub ini adalah hidup dari masa mudanya adalah beternak. Waktu dia berada di mertuanya bersama dengan Laban untuk mendapatkan istrinya, sampai akhirnya juga ditipu oleh mertuanya, dia juga tugasnya adalah mengurus kambing domba. Jadi artinya Yakub ini ngerti tentang kondisi kambing domba. Berarti dia juga ngerti darah manusia, darah manusia atau darah hewan, darah binatang, darah kambing, darah domba. Saya percaya Yakub ini ngerti. Nah, waktu anak-anaknya melaporkan Yusuf ini bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas, saya percaya Yakub ini ngerti bahwa anak-anaknya telah menipu dia. Dan saya percaya Yakub ini tahu bahwa darah yang dijubah anaknya itu bukan darah manusia, darah hewan. Tapi dia hanya diam aja. Dan perhatikan, itu dipendam bertahun-tahun. Bertahun-tahun dipendam. Rasa sedih, rasa kecewa kehilangan anak, rasa sedih, rasa kecewa dengan kelakuan anak-anak yang lain yang 10 orang, karena tidak termasuk Benyamin. 10 orang ini yang telah menipu dia. Bertahun-tahun. Sampai Alkitab katakan sampai matanya ini udah nggak lihat. Rabun. Saudara perhatikan, Yakub dengan Yusuf ini hampir sama. Yakub ini sering dapat mimpi, benar? Jadi roh profetiknya itu turun kepada Yusuf. Makanya Yusuf kan dia bermimpi. Tapi Alkitab tidak mencatat lagi Yakub itu dapat mimpi lagi. Sampai kemudian terjadi krisis. Mari kita buka Kejadian pasalnya ke-42. Kejadian pasal 42 ayat 1. Amin.
Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandangan-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Terjadi krisis. Saudara perhatikan, seringkali Tuhan pakai krisis untuk memulihkan kondisi kita. Amin. Ya. Seringkali krisis dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Ya. Kalau bicara tentang krisis, ya dari tahun ke tahun pun, ya krisis selalu ada, benar? Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya usianya lebih tua dari saya juga kan pasti ngalami ya masa-masa krisis di negeri ini. Toh akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap pelihara hidup kita, benar? Ya. Waktu terjadi kerusuhan, huru-hara, saya ingat tahun mungkin tahun 80 berapa tuh, 82-an ya, yang terjadi kasus Tanjung Priok. Wah, itu mencekam. Ya. 80-an itu. Lalu ya 98 ya terjadi krismon, penjarahan di mana-mana. Toh akhirnya kita bisa keluar, benar? Ya. Sekarang juga kita sedang menemukan hal itu terjadi. Ya, saya tadi pagi baca ya, Bank Sentral Asia akan mem-PHK ya, ratusan karyawannya. Ya, maskapai Garuda juga sudah lakukan itu. Krisis. Tapi mari kita melihat krisis Tuhan bisa pakai untuk memulihkan. Nah, ini juga terjadi atas keluarga Yakub. Pasal 45 ya. Ya, tadi di Alkitab kita katakan ada krisis akhirnya ya, Israel, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk ke Mesir. Pasal 55. Pasal 45, maaf, pasal 45. Ayat 25 ya, Kejadian pasal 45 ayat 25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir. Nah, ini udah pulang ya. Udah yang kedua kali, dan sampailah di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, tetapi hati Yakub tetap dingin. Perhatikan, hati Yakub tetap dingin. Ini udah bertahun-tahun nih. Masalah ini dipendam, ya kehilangan anak kesayangan, ditipu oleh anaknya sendiri, ya kan? Ditipu oleh anaknya sendiri, 10 anak loh, itu 10 anak sepakat nipu, kalau satu aja nggak apa-apa, ini 10 tipu, ya sampai hati Yakub dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Artinya sebenarnya Yakub ini bertahun-tahun udah nggak percaya lagi sama Ruben, ya entah Ruben Jemun, ya Ruben Matthew, nggak tahu, pokoknya udah nggak percaya lah, gitu ya, udah nggak percaya nih sama Ruben dengan adik-adiknya. Hati Yakub udah dingin, kan udah begitu ya. Ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali, apa dikatakan? Semangat Yakub ayah mereka itu. Perhatikan, krisis membuat krisis itu yang membuat sebuah keluarga dipulihkan. Amin. Ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi entah krisis apapun, pekerjaan, ekonomi, krisis di dalam keluarga, dalam rumah tangga, mari kita lihat Tuhan bisa pakai krisis yang kita hadapi untuk Tuhan memulihkan kondisi kita. Amin. Yakub kembali semangat. Bayangkan udah bertahun-tahun hatinya dingin. Ya, dia udah gak percaya lagi dengan anak-anaknya. Ya. Hidupnya menyendiri, hidup dalam kesepian. Ya. Hidup jauh dari keramaian, karena dia harus menemukan kenyataan anak kesayangannya ya hilang, 10 anak yang lain nipu dia, tinggal 1 anak yang bernama Benyamin menjadi penghiburan. Tapi tetap dikatakan hati Yakub tetap dingin. Tapi kemudian ketika dia dengar Yusuf masih ada, hati Yakub kembali semangat. Tapi ibu, ya,
krisis membawa kita juga untuk mengalami pemulihan. Amin. Pasal 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Kalau Berseba ini sekitar perumahan Bulog ya, Bulog 1, Bulog 2 itu di Berseba. Tapi Alkitab nggak bilang nih Berseba 1 apa Berseba 2 gitu ya kan. Ya, lalu dipersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ayat 2 dikatakan apa? 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Perhatikan, udah bertahun-tahun Yakub udah nggak lihat penglihatan. Bertahun-tahun Yakub ya nggak ngalami mimpi. Ya, Yakub nggak ngalami pesan profetik. Tapi ketika keluarganya dipulihkan, ya Tuhan pulihkan juga kerohanian Yakub. Dia dapat penglihatan, dia dapat pesan Tuhan, dia dapat pesan profetik dari Tuhan. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah krisis ini, ya, di tengah krisis pergumulan bisa membutakan mata rohani kita, tapi di saat krisis juga Tuhan bisa bukakan mata rohani kita untuk bisa melihat jauh ke depan. Amin. Ya, jadi hari ini kita nikmati kondisi yang ada. Saya percaya di balik krisis yang sedang kita hadapi, tidak hanya untuk kita, untuk bangsa dan untuk dunia, tetap Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat pesan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Jadikan krisis yang sedang kami hadapi, pergumulan yang sedang kami hadapi untuk Tuhan membawa kami kembali kepada cinta yang mula-mula. Membuat kami semangat, menjadi hangat kembali. Dan kami boleh dibukakan mata roh kami untuk boleh melihat pesan-pesan Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan bicara kepada kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir, para pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan bagi jemaat yang belum bisa ibadah di gereja, mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga sedang berkarya di tengah-tengah krisis setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan nanti diberikan ketika Bapak Ibu meninggalkan tempat ini. Ya, bisa masukkan di kotak persembahan. Ya, jadi persembahan tidak diedarkan. Lalu segera kembali pulang, nggak usah berkerumun-kerumun. Ya, kalau mau selfie jaga jarak 1,2 meter ya. Gitu. Ada snack tersedia, nanti bisa nikmati snack. Ya, ada minumannya, ya bisa dinikmati. Minggu depan silakan isi absen lagi secara online. Nanti Pak Steve akan share link untuk absen ya, untuk minggu depan. Lalu tanggal 5 Julinya kita buka untuk seluruh jemaat Tuhan. Saya heran ada yang mau ibadah nih, hari ini nih ibadah. Ya, kemarin baru tanya, Pak besok ibadah jam berapa ya? Eddah. Ya, di WA itu kan bolak-balik diumumkan. Masih ada yang tanya tuh. Ya, besok ibadah jam berapa? Kalau jemaat sih nggak apa-apa. Pelayan Tuhan yang tahun dia besok mau ibadah. Ya kan? Lalu tadi juga ada lagi malah pelayan Tuhan juga. Pak, saya nggak bisa ikutan jam 9, jam 10.30 lah. Ya udah datang aja jam 10.30, saya bilang nggak apa-apa. Ya, biarin dia datang lagi sini. Ya. Lah, udah diumumin kan semua grup. Apalagi kalau dia ada di 2 grup, paling dia kan 1 grup aja udah cukup. Apalagi dia ada di 2 grup, 3 grup kan harusnya dia tahu. Mau ibadah jam 10.30, saya bilang jam 10.30 nanti 5 Juli. Wah nggak sempat ya Pak, udah tinggal 10 menit. Ya terserah kamu lah, saya bilang begitu. Ya, jadi minggu depan kita datang lagi para pelayan Tuhan, isi absen lagi supaya bisa diketahui
berapa jumlah yang akan hadir. Lalu tanggal 5 Julinya 2 kali ibadah, baru tanggal 5 Julinya 2 kali ibadah jam 9 pagi dan 10.30 pagi. Tinggal isi, nanti ada absen juga, tinggal dikasih centang mau hadir yang jam 9 atau yang hadir di jam 10.30. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan jemaat tetap melayani, kalau ada yang mau bayar iuran KKJ silakan menghubungi pelayanan jemaat. Untuk sementara baptisan belum bisa kita lakukan, ya. Bisa sih kita kasih baptisan dilakukan setiap 1 bak air, ganti isi lagi, baptis lagi. Jadi kalau 10 kali 10 ganti air, ya kan. Makanya kalaupun nanti ada 10 orang yang mau baptisan, digilir aja lah, hari ini 1 orang, minggu depan 1 orang, minggu depannya 1 orang gitu ya. Itu sementara yang mau baptisan belum bisa kita laksanakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita jumpa hari Selasa ibadah pagi lawatan Tuhan, Bapak Rohani yang akan melayani. Lalu hari Kamis ibadah VIP juga akan kita hadiri, walaupun dengan ibadah online pada pukul 8 malam. Jadi Selasa jam 10 pagi, hari Kamis VIP jam 8 malam, Ibu Gembala akan melayani dan kita akan dengarkan kesaksian. Lalu hari Sabtu ada ibadah online khusus para lansia. Ya, para lansia, kasihan mereka, ada banyak yang kepingin datang ke gereja. Ya, pengen hadir nggak bisa hari ini, tanggal 5 juga mungkin nggak bisa hadir. Jadi kita akan bikin ibadah online untuk lansia. Tapi terbuka juga untuk Ersal kalau mau hadir di ibadah online, toh nggak ada yang tahu kan, ya kalau Ersal ikut ibadah online, ya kan. Ya. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Doa ya habis kita naikkan pujian ini, dengan kita mengangkat tangan kita ingin terjadi dalam hidup kita. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itulah doa kami, itulah permohonan kami, itulah iman kami. Boleh terjadi atas hidup kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing, bahkan ada yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Juga Tuhan berkati kami yang berada di tempat ini. Ibadah ini menjangkau banyak tempat, tidak hanya di negeri yang kami kasih, tapi menjangkau juga kota-kota di negeri-negeri yang lain. Berkati ibadah kami, ibadah online, live streaming, bahkan dalam ibadah tiap minggu. Terima kasih Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Berkat dan damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Kemenangan demi kemenangan ada bersama dengan kami, memberkati hidup kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih.
Silakan duduk sejenak. Mari kita ambil waktu untuk bersatu sejenak.